Harga emas terus mencetak rekor dan banyak orang mulai panik. Ada yang buru-buru membeli karena takut ketinggalan, ada juga yang memilih menunggu karena merasa sudah terlambat. Tapi pertanyaannya, apakah emas masih punya potensi naik lebih tinggi? Atau justru kita sedang masuk di waktu yang salah? Nah, di video ini kita bakalan bahas nih, fakta yang jarang dibahas soal harga emas, kesalahan yang sering dilakukan investor, dan strategi yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Kenapa harga emas bisa meledak? Ini yang jarang dipahami orang. Kalau emas cuma logam biasa, kenapa harganya bisa naik begitu tinggi? Well, ini pertanyaan yang sering muncul ketika melihat harga emas terus naik dari tahun ke tahun. Banyak orang mengira kenaikan harga emas terjadi begitu aja, padahal sebenarnya ada alasan besar di baliknya. Dan kalau kamu memahami alasan ini, kamu akan melihat emas dengan cara yang berbeda. Dengerin ini baik-baik ya. Saat kondisi ekonomi dunia sedang nggak pasti, banyak investor mulai mencari tempat yang dianggap lebih aman untuk menyimpan uang mereka. Bayangkan deh, ketika ada berita tentang inflasi tinggi, perang, krisis ekonomi, atau nilai mata uang yang melemah, nah dalam situasi yang seperti itu, banyak orang khawatir daya beli uang mereka akan turun. Karena itulah mereka mulai melirik investasi emas. Coba bayangkan seperti ini ya, kalau cuaca tiba-tiba mendung dan terlihat akan hujan deras, banyak orang langsung mencari tempat berteduh kan? Nah, emas sering dianggap sebagai tempat berteduh bagi uang saat kondisi ekonomi sedang nggak menentu. Semakin banyak orang yang mencari perlindungan di emas, semakin tinggi juga permintaannya. Dan ketika permintaan naik, harga emas biasanya ikut naik. Yang menarik lagi nih, bukan hanya investor biasa yang membeli emas. Orang-orang kaya, perusahaan besar, bahkan bank sentral di berbagai negara sering menambah cadangan logam mulia atau emas batangan saat resiko ekonomi meningkat. Mereka tidak melakukannya tanpa alasan. Mereka ingin melindungi nilai kekayaan yang sudah mereka miliki. Karena itu, salah satu tips investasi emas yang penting adalah memahami bahwa kenaikan emas bukan sekedar kebetulan atau tren sesaat. Baik kamu membeli emas antam, menggunakan investasi emas digital, atau baru belajar cara investasi emas, memahami faktor-faktor ini akan membuat keputusanmu jadi lebih bijak. Bahkan ngomongin soal investasi emas untuk pemula, pemahaman jauh lebih penting daripada sekedar ikut-ikutan membeli. Dan jangan lupa ya, emas perhiasan dan emas investasi juga memiliki tujuan yang berbeda. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik nih. Kalau harga emas sudah naik begitu tinggi, apakah kita masih punya kesempatan untuk untung? Atau justru kita sudah terlambat masuk? Itu yang akan kita bahas di poin berikutnya. Apakah sudah terlambat beli emas? Jawaban ini mungkin mengejutkan. Banyak orang menunggu harga emas turun. Tapi bagaimana kalau harga itu nggak pernah kembali ke level yang lama? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak orang galau setiap kali melihat harga emas naik. Mungkin kamu juga pernah berpikir, waduh, sekarang harga emas sudah mahal, mending tunggu turun dulu deh. Sekilas terdengar masuk akal ya, tapi ada satu masalah besar. Bagaimana kalau harga yang kita tunggu itu nggak pernah kembali ke level yang kita inginkan? Menariknya, hampir setiap kali terjadi kenaikan besar dalam investasi emas, selalu ada orang yang berkata, saya terlambat. Anehnya kalimat yang sama terus muncul bertahun-tahun lalu dan masih muncul sampai sekarang. Saat harga emas lebih rendah, banyak orang menunggu turun lagi. Ketika harga naik lebih tinggi, mereka menyesal karena nggak membeli sebelumnya. Inilah yang sering nggak disadari. Banyak investor sukses tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun mereka membeli saat harga sudah terlihat tinggi. Kenapa bisa kayak gitu? Well, karena mereka fokus pada jangka panjang. Mereka nggak hanya memikirkan harga hari ini, tapi mereka memikirkan nilai aset mereka beberapa tahun ke depan. Coba bayangkan deh, seseorang membeli emas antam atau logam mulia 5 tahun yang lalu. Saat itu mungkin banyak orang bilang harganya sudah mahal. Tapi setelah bertahun-tahun, harga tersebut terlihat jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Itulah kenapa salah satu tips investasi emas yang paling penting adalah memahami bahwa yang menentukan hasil bukan hanya harga beli, tetapi juga berapa lama kita menyimpan emas tersebut. Ini memang berlawanan dengan intuisi kebanyakan orang. Banyak orang terlalu fokus mencari harga termurah, padahal investor yang sukses itu lebih fokus pada waktu yang mereka habiskan di dalam investasi. Tapi hati-hati ya, meskipun masih ada peluang, bukan berarti kita boleh membeli emas secara sembarangan saat harga sedang tinggi. Justru disinilah banyak orang melakukan kesalahan terbesar mereka. Kita akan membahasnya di poin berikutnya. Kesalahan terbesar saat harga emas sedang tinggi. Anehnya, banyak orang kehilangan uang justru saat harga emas sedang naik. Kalau dipikir-pikir nih, ini memang terdengar aneh. Bukankah saat harga naik seharusnya investor senang?
Kenyataannya, banyak orang justru membuat keputusan terburuk ketika emas sedang ramai dibicarakan dan harganya terus naik. Penyebab utamanya adalah FOMO atau takut ketinggalan. Ketika media sosial, grup WhatsApp keluarga, teman kantor, dan berita mulai membahas emas setiap hari, banyak orang merasa harus segera ikut membeli. Mereka takut melihat orang lain untung, sementara mereka hanya menjadi penonton. Akhirnya, mereka membeli tanpa rencana yang jelas. Yang lebih berbahaya lagi adalah ada orang yang langsung memasukkan seluruh tabungannya sekaligus ke dalam emas batangan atau investasi emas digital karena takut harga akan naik lebih tinggi lagi. Keputusan ini sering diambil berdasarkan emosi, bukan berdasarkan strategi keuangan yang matang. Fenomena seperti ini sangat sering terjadi di Indonesia. Misalnya nih, ketika ada berita bahwa harga emas mencapai rekor baru, banyak orang yang sebelumnya nggak pernah tertarik investasi, tiba-tiba ingin membeli saat itu juga. Mereka nggak memikirkan tujuan investasinya, nggak menghitung kebutuhan dana darurat, dan nggak mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi. Yang penting ikut dulu lah, urusan lain belakangan. Padahal dalam cara investasi emas yang sehat, keputusan investasi seharusnya dibuat saat pikiran tenang, bukan saat emosi sedang tinggi. Bahkan ngomongin soal investasi emas untuk pemula, jauh lebih baik membeli secara bertahap daripada langsung menghabiskan seluruh tabungan dalam satu waktu. Dan jangan sampai membeli emas perhiasan hanya karena terlihat menarik tanpa memahami biaya tambahan yang melekat di dalamnya. Nah, kalau banyak orang membuat keputusan emosional saat harga naik, lalu apa yang dilakukan orang kaya dalam situasi yang sama? Ternyata strategi mereka sangat berbeda. Kita akan membahas di poin berikutnya, yaitu strategi orang kaya saat harga emas naik. Saat orang biasa sibuk menebak harga besok, orang kaya fokus pada hal yang berbeda. Ini adalah salah satu perbedaan terbesar antara investor biasa dan orang kaya. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menebak apakah harga emas akan naik minggu depan, turun bulan depan, atau mencapai rekor baru tahun depan. Mereka terus menunggu tuh momen yang dianggap paling sempurna untuk membeli. Masalahnya, hampir nggak ada yang bisa menebak pergerakan harga dengan akurat secara konsisten. Bahkan para ahli sekalipun sering salah. Karena itulah, orang kaya biasanya nggak terlalu fokus mencari titik harga terendah atau tertinggi. Mereka sadar bahwa menebak masa depan adalah permainan yang sulit. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada sesuatu yang bisa mereka kendalikan, yaitu kebiasaan membeli secara bertahap dan konsisten. Mereka tidak menunggu kondisi yang sempurna. Mereka tetap melakukan investasi emas sesuai rencana yang sudah dibuat sejak awal. Coba bayangkan kamu ingin mengisi sebuah galon besar dengan air. Orang biasa mungkin terus menunggu hujan deras agar galonnya cepat penuh. Sementara orang kaya memilih mengisi sedikit demi sedikit setiap hari. Hasil akhirnya, ya galon tetap penuh karena mereka konsisten. Inilah salah satu tips investasi emas yang paling sederhana dan bisa langsung dipraktekkan. Daripada sibuk memikirkan apakah emas antam atau logam mulia akan naik atau turun minggu depan, lebih baik fokus menambah jumlah aset secara rutin sesuai kemampuan. Kalau dihitung-hitung dalam jangka panjang, jumlah aset seringkali lebih penting daripada pergerakan harga harian yang membuat stres. Karena pada akhirnya, kekayaan biasanya dibangun dari kebiasaan yang konsisten, bukan dari kemampuan menebak harga. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang sangat praktis. Bagaimana kalau kamu bukan orang kaya dan hanya punya modal kecil? Misalnya nih, hari ini kamu hanya punya 100.000. Apa langkah terbaik yang bisa dilakukan? Well, itu yang akan kita bahas di poin terakhir, yaitu kalau punya uang 100.000 hari ini, apa yang harus dilakukan? Misalnya, kamu baru punya uang 100.000 untuk investasi. Beli emas sekarang atau tunggu? Ini mungkin pertanyaan yang sedang ada di pikiran banyak orang saat ini. Apalagi setelah melihat berita bahwa harga emas terus naik. Banyak orang bingung, kalau beli sekarang takut kemahalan. Kalau menunggu, takut harganya naik lagi. Akhirnya mereka nggak melakukan apa-apa. Padahal buat kebanyakan orang, pertanyaan terpenting sebenarnya bukan kapan waktu terbaik membeli, tetapi kapan saya mulai membangun kebiasaan investasi. Karena kalau terus menunggu waktu yang sempurna, bisa jadi kita nggak pernah mulai sama sekali. Kalau hari ini kamu punya 100.000 rupiah, langkah paling sederhana adalah mulai dari yang kamu mampu. Nggak perlu langsung membeli emas batangan dalam jumlah besar. Sekarang sudah ada banyak pilihan investasi emas digital yang memungkinkan kita membeli emas secara bertahap sesuai kemampuan. Coba bayangkan deh ada dua orang. Orang pertama punya 100.000 rupiah, tapi terus menunggu harga yang lebih murah. Orang kedua langsung aja mulai investasi,
dan terus menambah sedikit demi sedikit setiap bulan. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih mungkin memiliki aset yang lebih besar? Biasanya bukan orang yang paling pintar menebak harga, melainkan orang yang paling konsisten membangun kebiasaan. Inilah salah satu cara investasi emas yang paling realistis untuk diterapkan. Fokus pada kebiasaan menabung dan berinvestasi secara rutin, bukan pada usaha mencari momen sempurna yang belum tentu datang. Bahkan ngomongin soal investasi emas untuk pemula, langkah kecil yang dilakukan terus-menerus seringkali jauh lebih baik daripada rencana besar yang hanya ada di kepala. Dan satu hal lagi nih, jangan sampai tertukar antara tujuan investasi dan gaya hidup ya. Emas perhiasan bisa memiliki fungsi yang berbeda dengan emas untuk investasi. Jadi kalau ada satu pelajaran besar di video ini, pelajaran itu adalah yang paling berbahaya bukan membeli emas di harga tinggi. Yang paling berbahaya itu adalah terus menunggu sampai akhirnya nggak pernah mulai sama sekali. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.